melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Istingana, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan praobservasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Oke, apa kabar Bu Is hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ini ya Bu Is ya, kegiatan kita kali ini akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya, sebelum nanti saya amati kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ataupun sebelum saya melaksanakan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kenapa kita harus melaksanakan kegiatan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Is melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, baik Bu Is ya. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Is. Boleh ya Bu Is ya? Oke. Baik Bu Is, untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Is lakukan di dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu Is? Oh ya, baik Bu Ari. Di sini nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan ukuran waktu dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan berapa lama dalam melakukan aktivitasnya dalam sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan keterangan pagi, siang, sore, atau malam untuk menunjukkan waktu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan Jadi ada 3 ya tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Is dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak Bu Is capai itu apa? Ya, baik. Di sini nanti area pengembangan yang akan saya capai. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti ada 2, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, siswa nanti saya harapkan bisa membedakan antara jam, menit, dan detik. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan, siswa dengan terampil dapat menentukan waktu dengan benar. Jadi nanti area pengembangannya itu ada 2 ya. Itu ada area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Baik Bu Is, saya ingin mendengar mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bu Is lakukan di dalam kelas nanti. Mungkin dalam strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oh iya, jadi rancangan pembelajaran dan strategi yang akan saya gunakan itu berdiferensiasi. Nanti saya akan menerapkan diferensiasi proses dan konten. Untuk diferensiasi proses, saya nanti akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan audiovisualnya dan kinestetiknya. Sedangkan untuk diferensiasi konten, saya nanti akan menampilkan video pembelajaran untuk anak-anak. Begitu ya strateginya. Kemudian untuk apa model pembelajarannya Bu Is? Ya, baik. Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran project basic learning. Jadi anak-anak selama ini kan belum bisa untuk menentukan waktu ya dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga nanti setelah mempelajari mata pelajaran ini nanti dengan menggunakan metode
problem based learning, saya harapkan siswa memperoleh pengetahuan dan bisa menerapkan pengukuran waktu dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Dan untuk nanti penilaian yang akan saya gunakan yaitu berupa tes tertulis melalui soal-soal evaluasi mandiri dan LKPD kelompok. Selain itu saya juga akan melakukan penilaian sikap. Jadi tulis untuk strateginya menggunakan diferensiasi, diferensiasinya ada diferensiasi proses sama diferensiasi konten. Kemudian untuk modelnya tulis akan menggunakan problem based learning ya. Dan untuk metodenya yaitu ada diskusi, nanti tulis ada tanya jawab dan juga penugasan. Kemudian untuk penilaiannya tulis nanti juga ada evaluasi mandiri dan juga LKPD kelompok, dan penilaiannya juga ada penilaian sikap ya. Baik, kira-kira nanti ini kapan akan dilaksanakan, Bu? Ya, nanti akan saya laksanakan hari Selasa sesuai jam mata pelajaran matematika hari Selasa jam 1. Hari Sabtu 2, hari Selasa. Baik, jadi nanti pada hari Selasa depan di kelas 2 jam 1 dan kedua ya Bu ya. Saya akan datang di kelasnya Bu Is, nanti saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bu Is melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Oke. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bu Is dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, baik. Yang saya dapatkan dari hasil percakapan hari ini, yang jelas saya lebih berpikir bagaimana nanti anak-anak dalam melakukan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya akan menyiapkan media-media yang sesuai dengan pelajaran yang akan saya sampaikan. Dan rencana saya akan menggunakan media jam dari kertas. Jadi sekarang Bu Is sudah mulai berpikir untuk merancang media pembelajaran apa yang nantinya bisa di anak-anak lebih tertarik gitu, jadi bisa terpihak sama murid gitu ya Bu Is ya. Yang jelas nanti saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu Is, sangat luar biasa sekali rencana yang akan Bu Is laksanakan. Baik Bu Is, terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu Is ya. Baik Bu Armi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Iya. Tadi sebelum berangkat sekolah anak-anak sudah sarapan apa belum? Baik, kalau begitu silakan berdoa dulu.
sebagai ungkapan kita mempunyai rasa patriotisme terhadap bangsa ini dan mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ya, baik. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baiklah anak-anak, sebelum Turis menginjak pelajaran selanjutnya, masih ingat kan pelajaran yang kita pelajari kemarin? Iya, coba tentang apa kemarin? Sebelum waktu penjualan dan bangunan. Ya, coba Turis hanya ingin memastikan kalau kalian betul-betul masih ingat. 5 ditambah 3 ada berapa anak-anak? Ya, tentang pelajaran kemarin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang durasi dan waktu. Kita belajar tentang jam, ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang waktu, yaitu durasi dan waktu. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Coba perhatikan ya. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menggunakan ukuran waktu dalam aktivitas sehari-hari. Peserta didik mampu mempelajari hubungan satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. Yang tujuan yang nomor 2, setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menuliskan beberapa lama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, setelah Bu Guru bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita simak video di depan ya. Semua memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sikapnya yang baik ya. Kita akan belajar matematika kelas 2 bab 3 durasi dan waktu. Siswa SD Mutiara pergi berpetualang bersama-sama. Waktu ketika mereka meninggalkan sekolah yaitu menunjukkan jam 9. Waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api, waktu menunjukkan jam 9:10. Mari kita pelajari tentang jam. Tahukah kamu yang mana jarum detik, jarum menit, dan jarum jam? Kita akan mengenal bagian-bagian pada jam. Yang pertama, kita akan mengenal jarum pada jam, yaitu ada 3 jenis jarum jam. Yang pertama, jarum berwarna merah yang selalu bergerak disebut jarum detik. Ya, ini namanya jarum detik ya. Lalu jarum kedua, jarum panjang yang berwarna hitam disebut jarum menit. Dan jarum yang ketiga, jarum hitam yang pendek, ini disebut jarum jam. Lalu pada bagian jam ada juga garis-garis jam. Ada garis yang terdapat angka dan ada juga garis yang tidak angka. Pada jam ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, sampai 12. Baiklah anak-anak, setelah melihat video durasi dan waktu tadi, akan Ibu Guru jelaskan tentang waktu ya. Jadi sesuai yang dalam video tadi, bahwa jarum pendek yang berwarna hitam itu nanti menunjukkan
jam. Ya, menunjukkan jam. Kalau jarum panjang yang berwarna hitam berarti menunjukkan apa anak-anak? Menit. Pintar. Ada satu jarum lagi, yaitu jarum yang berwarna merah yang panjang, ya. Itu biasanya kalau berjalan tik 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 bunyi seperti itu. Nah, itu menunjukkan apa? Detik. Iya. Nah, coba nih. Ini benda apa yang Bu Guru pegang ini anak-anak? Ya, ini jam. Coba. Jam yang Bu Guru pegang ini menunjukkan pukul berapa? 7 tepat. Kenapa kok dibaca pukul 7 tepat? Kenapa? Ya. Karena iya, pintar. Ya, pintar. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Jadi dibaca pukul 7 tepat. Nah, di sini masih bingung apa tidak? Tidak. Ada yang masih bingung boleh bertanya. Saya masih bingung, Bu. Tidak apa-apa, ya. Nah, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok dan masing-masing anggotanya terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Ya, sekarang mulai pembuatan kelompok. kelompok 1, jarum pendek yang pertama ya. Jarum pendek menunjukkan angka 5, betul? Betul apa salah? Ya. Jarum panjang menunjuk angka 12, betul? Kelompok 3, mana suaranya kelompok 3? Betul? Nah, dibaca pukul 5 tepat. Jadi, aku bangun tidur pukul 5 pagi atau pukul 5 tepat. Betul apa salah anak-anak? Betul ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, boleh duduk. Nah, sekarang ya, kelompok 2. Baik anak-anak, setelah kita tadi mempresentasikan hasil kerja kelompok, sekarang Bu Is ada tugas
Ya, masing-masing anak satu soal. Dibaca dulu soalnya, dipahami dulu soalnya. Nih. Diberi alas biar nggak robek ya, nanti hasil kerjanya yuk bukunya kerjas buat alas nggak apa-apa. Ini tadi nah misalnya ini sekolahmu pukul berapa? Pukul 7 pukul 6? Pukul 7 sampai pukul berapa? Pukul 7 sekolah. Oh, pukul 4 pagi. Pukul 6 sore sampai belajar. Ini seperti itu ya. Bingung? Bingung apa mboten? Sangat mudah ya. Menulis kegiatan kalian. Banyak ditulis. Waktunya ditulis, waktu pukul berapa? Misalnya pukul 6.00 berarti jam 6 pagi. Itu di kegiatanmu apa? Mandi. Ya ditulis mandi. Ini ditulis jamnya. Dihapus ditulis jamnya ya. Nulisnya angka. Waktu nulisnya angka ya, Cak. Gini, Bu. Iya, 06.00 misalnya seperti itu. Pagi 06.00 ya boleh. Sekolah. Pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang durasi dan waktu, kita bisa menyimpulkan ya bahwa waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Betul apa tidak, anak-anak? Betul. Tanpa tahu waktu, kita kira-kira dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari akan bingung apa tidak? Akan bingung. Ya, karena tidak tahu ini jam berapa, ini waktunya apa, ya. Jadi, sekali lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa waktu itu sangat apa, anak-anak? Sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, sampai di sini masih ada yang bingung tentang waktu? Tidak ya? Tentang menentukan waktu, tentang menentukan kegiatan kalian, masih bingung apa tidak? Tidak ya? Ya, baiklah. Kalau begitu ya, anak-anak boleh berkemas-kemas, bukunya dimasukkan di dalam untuk pembelajaran ini. Guru sampaikan, kalau besok kita akan tetap belajar tentang mata pelajaran matematika dengan materi pembelajaran mengenal waktu dalam sehari ya. Besok materinya, kalau hari ini materinya durasi dan waktu, Nizam sama El ya. Kalau hari ini materi yang kita pelajari itu tentang durasi dan waktu, kita besok akan mempelajari waktu sehari dalam ya jam ya. Jadi kita besok akan mempelajari waktu sehari dalam pembelajaran jam ya. Nah, nanti di rumah bukunya boleh dibuka dulu, dipelajari dulu buku paketnya ya, dibuka dulu, dibaca-baca dulu biar kalian mengenal
Ya. Dan jangan lupa di rumah harus selalu belajar, bermainnya dikurangi ya. Kira-kira sanggup apa tidak anak? Sanggup. Baik ya. Sekarang pembelajaran hari ini Bu Is akhiri. Silakan berdoa dulu. Berdoa siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ari Kristiari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulung Agung, bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Istingana dan juga pengajar praktik saya yaitu Ibu Yulis. Bagaimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yulis? Alhamdulillah sehat semangat. Baik, Bu Is, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan juga proses observasi pada pembelajaran matematika di kelas 2 pada hari Selasa kemarin. Bagaimana perasaan Bu Is setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 2 kemarin? Iya, baik Bu Ari. Pada saat melaksanakan kelas 2 kemarin, jujur saja perasaan saya awalnya merasa tegang karena saat mengajar ditungguin jadi merasa grogi, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya pun juga melihatnya seperti itu. Awalnya Bu Is terlihat tegang ya, tetapi berikutnya saya perhatikan Bu Is juga menjadi lebih santai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bu Is bisa tolong diceritakan kembali apa saja area pengembangan yang ingin Bu Is capai dan juga strategi yang digunakan oleh Bu Is waktu kegiatan observasi kemarin. Ya, baik Bu Ari. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah area pengembangan pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, siswa nanti bisa membedakan antara jam, menit, dan detik. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan, siswa akan terampil dapat menentukan waktu dengan benar. Sedangkan untuk strategi yang saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi, menerapkan diferensiasi proses dan model. Di mana untuk diferensiasi proses saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan audio visualnya dan kinestetiknya. Sedangkan untuk diferensiasi konten saya menggunakan video pembelajaran baru. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Untuk metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Sedangkan untuk penilaian yang saya menggunakan penilaian tes tertulis melalui soal-soal evaluasi mandiri dari LKPD kelompok baru. Selain itu saya juga menggunakan penilaian sikap. Baik Bu Is, bagaimana dari upaya pengembangan kompetensi yang Bu Is inginkan? Misalkan ada skala angka dari 0 sampai 10, itu Bu Is ada di angka berapa? Kalau saya lihat dari skala saya masih di angka 8 ya, jadi masih ada beberapa yang kurang. Oke, baik Bu Is, secara keseluruhan itu sudah bagus ya, sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang kurang ya. Selanjutnya, kira-kira apa kendala yang Bu Is hadapi dalam kegiatan observasi kemarin? Memang masih ada kendala yang saya hadapi, yaitu misalnya masih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini, dan juga masih ada siswa yang aktif tapi hanya itu
saja. Contohnya mereka masih takut untuk presentasi di depan kelas. Ya, baik Bu Is. Jadi kendalanya adalah masih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Dan juga hanya ada beberapa anak yang itu saja yang berani untuk melakukan presentasi. Nah, dari kendala yang Bu Is sampaikan tadi, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkin karena dari cara pembelajaran, dan mungkin saya akan merencanakan pembelajaran yang berpacu perhatian saya. Saya akan berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang lebih nyaman dan aman, dan supaya bisa menjalin hubungan dengan murid dengan baik. Contohnya saya akan memberikan ujian atau pengakuan atas setiap usaha siswa sekecil apapun. Selain itu saya juga akan memvariasikan metode pembelajaran. Jadi tidak hanya berpaku pada satu ceramah saja. Misalnya saya akan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek. Selain itu nanti saya juga akan melibatkan siswa secara langsung, yaitu akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari teman yang tujuannya untuk melatih keterampilan presentasi. Nanti saya akan menyediakan waktu khusus untuk melatih siswa dalam menyampaikan presentasi. Misalnya dengan memberikan tugas presentasi kelompok kecil, dan saya nanti akan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara melakukan presentasi dengan baik, mulai dari pemilihan topik dan cara menyampaikan presentasi. Dan juga saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif setelah siswa melakukan presentasi agar mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Baik Bu Is, jadi rencananya Bu Is nanti akan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan aman, kemudian memvariasikan metode pembelajaran, dan juga akan melibatkan siswa secara langsung. Dan untuk melatih keterampilan presentasi, Bu Is akan menyediakan waktu khusus untuk melatih siswa dan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara membuat presentasi yang baik, mulai dari pemilihan topik hingga cara menyampaikan presentasi. Akan memberikan umpan balik yang konstruktif, gitu ya Bu Is ya. Oke, baik Bu Is, kira-kira kapan Bu Is ini akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya, karena sebentar lagi kan ada kegiatan penilaian akhir semester. Oke. Baik Bu Is, terima kasih atas jawabannya dari percakapan pasca observasi ini. Semoga yang direncanakan Bu Is dapat terrealisasi ya Bu ya. Saya akan menunggu kabar selanjutnya dari Bu Is. Oke. Ya, terima kasih Bu Is. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Yulis menyampaikan umpan balik ataupun tanggapan dari jalannya observasi kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Ari dan Bu Is. Di sini saya akan membacakan atau memberikan umpan balik atas pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Ari dan Bu Is. Bu Is dan karena istiqomah Bu fasilitator ini, saya apresiasi Bu Ari sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur terpan itu. Terpanya P-nya adalah tujuan, identifikasi, rencana, dan jawab. Diawali dengan Bu Ari menanyakan perasaan Bu Isti selama
ada pengamatan Ibu, itu memang wajar mungkin nggih. Nah, dilanjutkan dengan kita menanyakan perasaan, Bu Ari juga menanyakan area penilaian sudah sesuai dengan alur percakapan coaching yaitu pada pasca observasi. Bu Ari juga menanyakan skala individu menilai diri sendiri Bu Isi, saya itu berada di skala yang berapa. Sudah sangat bagus sekali Bu Isi, sudah diletakkan sudah bagus, lebih mendekati sempurna, tinggal 2 poin lagi. Selanjutnya Bu Ari juga menanyakan kendala dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Isti. Juga Bu Ari memberikan pertanyaan memantik sehingga Bu Isti bisa menyelesaikan kendala-kendala yang beliau hadapi. Akhirnya beliau juga menemukan sebuah solusi di antaranya tadi adalah memberikan apresiasi dan juga apa tidak lanjutnya tadi ya metode pembelajarannya. Yang terakhir Bu Ari menanyakan juga tentang rencana tindak lanjut yang mungkin dilakukan oleh Bu Isti, termasuk kapan Bu Isti akan melaksanakan rencana tersebut. Cuma sedikit yang perlu saya sampaikan kembali Bu Ari tentang kapan kira-kiranya masih ada. Itu memang sangat sulit sekali. Tapi keseluruhan sudah bagus Bu Ari, alur ceritanya sudah mengalir, tidak kaku, dan Bu Ari memberikan pertanyaan pemantik. Demikian pandangan dari saya, harapannya dan kurang berkenan hati saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas umpan balik dan juga tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Istingana dan juga Bu Yulis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.